Halo, Assalamualaikum. Selamat jumpa kembali dengan channel Tamamijaya. Permainan keepers dan permainan kasti, dua permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak pada zaman dahulu hingga masuk dalam pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Permainan keepers masih kurang familiar dibanding permainan kasti. Padahal cara bermainnya sangat mudah sekali. Pemain yang selemah-lemahnya pun masih belum mudah dimatikan seperti pada permainan kasti. Bukankah kita masih sering melihat dalam pertandingan kasti ada seorang pemain dari partai lapangan yang berlari-lari sendirian untuk mengejar pemain partai pemukul? Bukankah ini bertentangan dengan dasar kerjasama? Justru untuk kerjasama tim, itulah permainan keeper sangat tepat. So, mari kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah lapangan keepers. Lapangan keepers bentuknya persis seperti ukuran lapangan kasti. Jadi ini kalau dalam permainan kasti ini langsung ruangan dibagi tiga, ruang dibagi dua ini dibagi tiga lagi. Ini ruang bebas kalau kasti, ini ruang pemukul, pelambung, dan penjaga belakang. Ini juga ada tiang hinggapnya dua sama, cuma ini tidak ada tiang pertolongan. Dalam lapangan keepers ini lapangan ini dibagi menjadi, ini ruang bebas langsung di ini sepanjang 5 kali 30, kemudian di depannya ini ruang pemukul. Jadi pemukul yang akan melakukan pukulan berada di ruang bebas semuanya di sini. Kemudian sesuai urutan panggil wasit, urut nomor ini masuk di ruang pemukul. Tuh ruang bebasnya. Perbedaan dengan permainan kasti, di sini tidak ada pelambung. Jadi pemukul yang akan melakukan pukulan melakukan lambungan sendiri di ruang pemukul. Pemukul boleh berdiri di mana saja, asalkan di ruang pemukul, boleh di kanan, boleh di kiri, tengah. Kemudian ruang pemukul merupakan tempat perlindungan juga. Maksudnya setelah melakukan pukulan, pemukul tidak berani lari ke tiang hinggap, boleh kembali di ruang pemukul. Kapan dia akan melakukan lari ke tiang hinggap lagi? Menunggu kalau urutan di belakangnya nanti memukul jauh atau benar. Jadi di sini tidak ada tiang pertolongan. Makanya setelah memukul, kalau memang tidak berani lari ke tiang hinggap, boleh kembali di ruang pemukul. Kemudian pemain dari partai lapangan yang memegang bola tidak boleh lari mengejar. Jadi setelah memegang bola tidak boleh lari membawa bola. Kalau sudah memegang bola tetap diam. Yang tidak membawa bola boleh lari mendekati pelari yang melakukan pukulan tadi. Nah, setelah dekat boleh dilambungkan bola atau dilempar. Ini yang
mengejar tadi boleh mendekati tanpa membawa bola. Kemudian bila bola telah melewati garis pukul AB, nah ini kok ini pemukul ini lari kemudian dilempar sebelum melewati garis AB, tidak kena. Nah, ini boleh kembali ke ruang bebas dengan membawa nilai. Nah, itu maksudnya. Jadi pemukul tadi lari sebelum melewati garis AB ini garis tengah, kok sudah dilempar, boleh kembali ke ruang bebas dengan membawa nilai kalau pukulannya benar. Dengan pukulannya sendiri run 2. Kalau dengan pukulan orang lain atau pemain yang lain, dia membawa nilai 1. Kemudian jalannya permainan, ini saya jelaskan. Nomor 1 dari partai pemukul masuk di ruang pemukul, memegang bola sendiri, melempar bola sendiri atau melambungkan, kemudian memukul. Bila pukulan ini tidak kena, pukulannya tidak kena atau salah, ia tetap berhenti di ruang pemukul tanpa membawa angka atau nilai. Dalam penilaian diberi 0 karena pukulannya tidak kena. Bila pukulannya betul, ia boleh lari ke tiang hinggap atau boleh berhenti dulu dengan mendapat poin titik karena pukulannya betul. Jadi tadi boleh lari, kalau tidak berani boleh menunggu pukulan berikutnya. Nah, maksudnya seperti tadi ini sebagai ganti tiang pertolongan dalam kasti. Ini ruang pemukul ini. Bila ia telah lari sebelum melewati garis tengah, ia dilempar oleh partai lapangan, tidak kena, ya, boleh kembali ke ruang bebas dengan membawa nilai yang tadi titik kalau benar menjadi run 2 kalau pukulannya sendiri. Karena tadi pukulan pemain yang lain, dia dari titik diganti menjadi poin 1 dalam penilaian. Kemudian pemain dari partai lapangan yang baru memegang bola tidak boleh lari, tadi sudah dijelaskan. Lainnya boleh lari dan malahan harus lari untuk mengepung salah seorang pelari supaya mudah dilempar, kepung tanpa membawa bola. Setiap kali partai lapangan dapat melemparkan bola melewati garis AB atau lanjutannya, dan dengan begitu mereka memperlambat masuknya lawan ke ruang bebas. Akan tetapi untuk dapat menjadi partai pemukul, partai lapangan harus berusaha melempar pelari. Tetap penjaga atau partai lapangan harus berusaha melempar pelari, tetapi tadi tidak boleh melari membawa bola. Posisinya harus melempar dengan posisi tidak aktif atau di tempat. Kemudian pada tangkap bola 3 kali, penangkap yang terakhir harus melemparkan bola tersebut tegak lurus ke atasnya, dan seluruh partai lapangan harus berusaha mencari tempat perlindungan. Dalam pada itu mereka dapat dilempar mati oleh lawannya. Bisa terjadi pergantian tidak bebas atau saling balas membalas.
karena setelah temannya tadi melempar bola ke atas tegak lurus, kawan-kawan dari partai lapangan tadi harus mencari ke tempat perlindungan, boleh ke tiang hinggap atau langsung ke tiang ke ruang bebas. Sering terjadi bahwa setelah lemparan dari partai lapangan mengenai seorang pelari, bolanya langsung melewati garis pukul AB. Pada saat itu belum ada seorang pemain dari partai lapangan yang masuk melewati garis pemukul. Dalam keadaan seperti di atas, partai lapangan harus kembali menjadi partai lapangan lagi karena tidak ada temannya yang masuk. Kemudian semua pelari yang melewati garis pemukul, dianggap sudah masuk ke ruang bebas atau ruang pemukul. Jadi ini kalau semua pemain yang sudah lari masuk melewati garis pemukul ini dianggap sudah masuk. Kalau terkena di dalam tidak sah. Jadi perkenaannya ini harus di seluruh lapangan ini. Nah, pada pergantian tidak bebas, permainan baru dimulai lagi apabila bola telah melewati garis pemukul. Jadi setelah melewati garis pemukul, permainan boleh dimulai lagi. Jadi perbedaan dengan kasti jelas bahwa dalam permainan kasti atau maksudnya dalam permainan keepers ini kerjasamanya lebih diutamakan karena permainan ini memerlukan juga teknik lempar tangkap. Tidak ada kejar-kejaran seperti dalam permainan kasti. Karena yang memegang bola tidak boleh mengejar pelari yang sedang melakukan pukulan. Pelari yang melakukan pukulan dikejar tetapi tanpa memegang bola yang partai lapangan. Jadi itu tadi sedikit banyak permainan keepers yang beda sekali dengan permainan kasti.